ketika kita melihat secara terus-menerus satu penyakit, kita akan masuk dalam satu sistem yang namanya sistem surveillance. Itu berjalan ketika orang mendeteksi kasus baru, kemudian dari hasil investigasi wabah, atau yang memang sudah ditetapkan sebagai penyakit yang harus masuk dalam sistem surveillance. Di situ kemudian dilakukan pengumpulan data. Saya harap sudah dijelaskan juga. Data yang dikumpulkan kemudian diolah. Nah, data yang sudah diolah itu tidak hanya mengendap, tetapi didiseminasikan. Jadi dipancar teruskan kalau diseminasi namanya. Jadi dilaporkan kepada atasan atau disebarluaskan ke stakeholder atau ke pihak-pihak yang membutuhkan, ya, selain pemerintah. Jadi bisa masuk ke kantor kesehatan regional atau daerah, kemudian dinas kesehatan, kabupaten, ke provinsi, sampai ke pusat. Nah, data ini akan dipakai untuk apa? Untuk sebagai bahan perencanaan. Jadi ketika ada data masuk, dia akan masuk sebagai bahan perencanaan. Dan itu evaluasi kan, berarti kalau dia masuk, semua evaluasi dari apa yang kita lakukan itu akan jadi bahan acuan perencanaan. Maksudnya apa? Untuk meningkatkan ya pelaksanaan kesehatan atau intervensi kesehatan di satu kasus atau satu penyakit. Nah, ketika rencana itu sudah dibuat dan dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan perlu perubahan sebagaimana yang diperlukan, dan itu dipakai sebagai pedoman untuk menemukan lagi kasus yang baru. Jadi sistem itu berlaku seperti loop. Ya, kalian mungkin sudah belajar sistem, kepemimpinan berpikir, kemudian teori sistem. Di sini surveillance itu dalam satu sistem, ya, bukan berdiri sendiri. Jadi ketika kita menemukan kasus baru, pengamatan terus-menerus, data dikumpulkan, diolah, dilaporkan, itu akan berujung pada sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan kemudian. Nah, untuk supaya siklus ini di dalam sistem berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, maka perlu manajemen sistem. Nah, manajemen sistem, karena kita ini pekerjaannya memantau, mengumpulkan data, mengelola, jadi yang akan kita kendalikan dalam manajemen sistem ini adalah data. Apanya? Nah, nanti kalian akan dapat manajemen data, tetapi saya mau tegaskan di sini bahwa di dalam sistem surveillance yang paling penting untuk dikontrol adalah data, mutu data, data yang bermutu, lengkap, data yang adekuat, jadi cukup untuk sesuai kebutuhan, sesuai format, dan tidak kosong-kosong. Ya, itu yang kita butuhkan dari sistem surveillance ini. Tujuan kita dalam pertemuan ini, kita akan mendeskripsikan tipe-tipe sistem surveillance, kemudian ada perbedaan antara tipe-tipe sistem surveillance itu, bagaimana mengumpulkan data dan entry data, deskripsi soal dokumentasi dan bagaimana membuat latihan, dan membuat laporan yang tentunya di dalam sistem surveillance ini. Kemudian mendeskripsikan peranan pengelola data dan cara mengelola data. Jadi ini tujuan pertemuan kita sore hari ini. Nah, ada beberapa penyakit yang wajib untuk dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundangan, ya. Wajib untuk dilaporkan. Saya rasa sudah disinggung dalam pertemuan sebelumnya bahwa yang harus dilaporkan adalah penyakit atau cedera individu. Kemudian berapa total pasien yang diamati, yang dilihat, diobservasi. Kemudian total angka kasus jika ada epidemik. Nah, ini adalah kategori yang harus dilaporkan. Kalau ada penyakit, kemudian dia ada cedera, berapa totalnya, dan berapa total kasus, ya, angka kasus.
Ini yang wajib dilaporkan. Nah, sistem surveillance itu sendiri ada surveillance aktif, ada pasif, ada sentinel. Jadi kalau dia sistem yang aktif, berarti jemput bola. Gampang toh? Kita yang turun pergi mengambil data sendiri. Kita yang turun ke lapangan mengorek data dari lapangan. Kita yang melakukan. Kita yang melakukan survei, ya. Itu kalau aktif. Sedangkan kalau pasif berarti kita menunggu di pusat kesehatan. Sedangkan kalau sentinel ini biasanya ada terpusat pada satu tempat. Jadi hanya ada pada satu tempat. Kalau aktif biasanya dia berjenjang, ya. Jadi kalau aktif kita yang turun, kemudian dari dinas kesehatan turun, kemudian mengambil data dan kemudian dilaporkan. Kalau dia pasif, rumah sakit atau puskesmas datang membawa laporan. Kalau surveillance pasif itu biasanya jumlah penyakit yang dilaporkan, yang masuk, yang harus dilaporkan seperti demam berdarah, malaria, itu harus dilaporkan oleh rumah sakit kalau ditemukan. TB juga kalau ditemukan, dia harus dilaporkan sesuai dengan mekanisme. Kalau demam berdarah per pekan, ya. Tapi kalau sekarang biasanya kalau ditanggulangi, mereka melaporkannya per bulan. Harusnya kalau jenis-jenis seperti rabies per kejadian. Kalau ada kejadian langsung dilaporkan. Itu yang pasif, ya. Kalau yang aktif, ketika ada orang bilang di situ ada dicurigai demam berdarah, kita langsung turun penyelidikan epidemiologi dan lihat di situ berapa jumlah yang terkena, berapa yang sakit, totalnya berapa, apakah ini sudah masuk endemi, memang penyakit endemi, atau import dari luar. Kalau endemi, apakah dia sudah memenuhi kriteria 2x+1? Nah, itu yang klasifikasi sistem surveillance. Yang ada di Indonesia saat ini, kita menggunakan ini, 3 ini, tidak cuma satu. Jadi kalau umpama seperti COVID-19 saat ini, itu yang kita lakukan adalah aktif, ya. Kita pergi ke laboratorium, lihat bagaimana hasilnya, seperti yang ada di gambar ini. Sedangkan pasifnya, kalau ada yang ditemukan di rumah sakit, dilaporkan. Sudah ada sistemnya, bagus sekali sekarang, laporannya sudah per hari, bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia sekarang, untuk kasus COVID-19 kita bisa mengetahuinya. Ya, paling lambat besok. Jadi 1 hari. Nah, sedangkan yang penyakit-penyakit lain diharapkan juga bisa secepat ini, karena kan sudah ada sistemnya, tinggal dikasih masuk. Kemudian surveillance pasif sampai sekarang masih berlanjut, yang laporan mingguan, laporan bulanan, itu untuk beberapa penyakit sekarang masih aktif. Untuk sentinel seperti surveillance HIV/AIDS, ya, biasanya ada di satu pusat-pusat, di klinik, di rumah sakit tertentu yang menjadi sentinel, pusat pengamatan untuk orang-orang yang terkena, pasien baru, pasien lama yang saat ini sedang menderita HIV/AIDS. Itu ada, ya, di sentinel-sentinelnya. Ada center-center untuk melakukan surveillance, mengamati mereka, ya. Kalau tidak semua rumah sakit seperti itu. Kalau di Tomohon ada Bethesda saja. Kemudian di Manado RSUP Kando. Tidak semua tempat ada tempat untuk sentinel seperti ini. Nah, ini bukti-bukti kalau di buku yang kita pakai sampai saat ini masih pakai contoh-contoh yang lama, tetapi sebenarnya sekarang itu sudah lebih canggih. Kita bisa lihat ini laporan pertusis dia dalam per tahun. Nah, sekarang lebih mudah lagi, kita sudah punya laporan bahkan per hari, bahkan ada yang sudah per jam, ya.
sudah lebih bagus sistemnya. Sistem kita sekarang bukan lagi menunggu laporan paper base, tetapi sudah pada computer base, net base, jaringan, ya sudah lebih gampang. Hanya beberapa tempat yang tidak tercover oleh jaringan yang masih menunggu laporan by paper-nya. Nah, ini capaian kumulatif vaksinasi per kabupaten kota. Ya, di buku itu yang saya pakai masih pakai contoh-contoh yang lama. Ya, sekarang sudah banyak contoh-contoh yang baru. Seperti ini, capaian vaksinasi COVID-19, berapa yang belum divaksinasi, berapa yang tidak divaksinasi, ada semua datanya. Itu masuk dalam laporan surveillance yang diamati secara terus-menerus. Ini juga. Ya. Ini influenza-like illness. Jadi penyakit yang seperti influenza. Ini di buku loh ya saya. Jadi dia masih pakai contoh-contoh yang lama. Sedangkan sekarang kalian itu dimudahkan dengan contoh-contoh yang baru yang beredar di mana-mana. Sistem surveillance juga tidak perlu ditekankan banyak. Kalian sudah bisa mengerti dengan keadaan sekarang, ya. Sistem peduli lindungi itu sebenarnya masuk dalam sistem surveillance, ya, yang real time bahkan. Dia bisa tahu Anda pergi kemana, ada di mana, masuk kemana, kontak dengan siapa. Ya. Bahkan sistemnya bukan cuma sampai di situ, sudah ada obatnya. Kedepannya kita akan berhadapan dengan begitu. Kalian akan diperhadapkan bukan lagi dengan laporan-laporan bulanan, tapi laporan real time. Ya. Mungkin kalian akan menjadi operator di puskesmas, di dinas kesehatan. Kalian akan menjadi petugas-petugas surveillance yang dilihat itu bukan lagi buku, ya, bukan lagi lembar laporan, tetapi layar-layar besar. Sekarang di perkotaan yang canggih-canggih sudah seperti itu. Mereka sudah menggunakan data. Dia bicara tentang tempat kerja, keluarga, gereja, itu bicara tentang bagaimana dia dapat mengintegrasikan iman dan ilmunya, berdampak di tempat kerja, berdampak di keluarga, berdampak di amin, Militia. Ya. Militia ada ibadah. Ya, lupa mute. Nah, ini sistem surveillance di Indonesia itu ada diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang kita pakai itu Undang-Undang Wabah tahun 1984, kemudian turunan-turunannya yang ada pedoman yang dibawa peraturan yang ini, ya, di bawah Permenkes nomor 45 tahun 2014, ada lagi 2021 bahkan sudah ada, sudah dimasukkan bagaimana sistem pelaporan COVID-19. Nah, pengumpulan data ini perlu diberlakukan aturan-aturan di tingkat lokal, di tingkat bahkan di puskesmas. Jadi dulu saya kerja di puskesmas, jadi saya tahu semua laporan yang masuk, ya, ke puskesmas itu, yang per minggu itu laporan demam berdarah, yang per bulan itu rata-rata semua ada laporan bulanannya, ya, semua program di puskesmas, semua penyakit yang diatur di sini di peraturan Menteri Kesehatan ini itu dilaporkan, ya. Itu harus masuk sebelum tanggal 4 bulan berjalan. Jadi kalau laporan April itu dia harus masuk paling lambat tanggal 4 bulan Mei. Ya. Kemudian dia harus masuk ke dinas kabupaten tanggal 5. Ya. Tanggal 5. Dan masuk ke provinsi paling lambat tanggal 10. Nah, nasional itu paling lambat tanggal
Kalau dulu memang agak susah karena laporannya dikirim via pos, jadi agak lama. Kalau sekarang kan gampang. Jadi dibuat peraturan-peraturan semacam itu untuk mempercepat. Sekarang online. Anda di puskesmas selesai dikumpulkan tanggal 4, hari itu juga bisa dikirimkan ke kabupaten, kabupaten sudah ada sistemnya, ke provinsi, provinsi ke pusat. Jadi hari itu juga bisa ketahuan, ya, pada tanggal 4 itu juga bisa ketahuan. Tetapi kan tidak semua ada jaringan, makanya perlu dilakukan aturan-aturan untuk melanggengkan sistem pelaporan penyakit-penyakit yang disurvei secara terus-menerus atau surveillance, ya. Nah, jadi prosedur dalam sistem surveillance harus bisa terdokumentasi. Jadi harus ada arsip, harus terekam, ya, rekam jejaknya. Karena itu juga 1 tahun akan dijadikan data untuk membuat profil kesehatan nantinya, ya. Jadi data-data itu harus disimpan. Kalau di di puskesmas disimpan per program, per unit kerja. Kemudian di dinas disimpan berdasarkan urutan bidang, dan puskesmas kalau di provinsi berdasarkan kabupaten kota, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana kita bisa mengenali dan bisa tahu di mana sumber-sumber laporan, ya. Kemudian jalur dan penjadwalannya bagaimana pengirimannya. Kebijakan-kebijakan yang diperlukan itu seperti apa. Jadi gambar ini sudah cukup mewakili data yang dari puskesmas, dilihat mana yang W1, W2, itu format, ya, format surveillance. Kemudian data DBD, itu dibawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian dari rumah sakit swasta itu dia masuk ke Dinas Kabupaten, diolah, dikumpulkan, digabungkan, kemudian masuk ke Dinkes Provinsi, dan dikirim ke Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penanggulangan, kalau sekarang Penyihatan Lingkungan, ya, PP, Pemberantasan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, pengendalian penyakit, bukan pemberantasan, ya. Jadi sekarang kita tidak lagi menggunakan kata pemberantasan karena penyakit itu susah diberantas, ya. Yang ada dikendalikan. Nah, kalau kalian mau jadi seorang surveillance epidemiologi, menjadi seorang epidemiolog, kalian harus tahu bahwa tugas kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab mengelola data dasar. Kita yang mengelolanya, mau di puskesmas, dinas kesehatan. Jadi harus tahu mengelola data. Kalau enggak tahu, ya kalah dengan yang lain, ya. Jadi yang perlu diperkuat adalah pemahaman dan pengalaman mengelola data. Membuat dari data mentah menjadi informasi, itu adalah keterampilan dasar kita. Kemudian memelihara integritas, keutuhan, dan kelengkapan data dasar. Kita nanti di puskesmas akan diperhadapkan dengan, yang mau di puskesmas, ya, data-data rahasia. Siapa yang menderita HIV, siapa yang menderita hepatitis. Ya, sebagai pengelola data, ya wajib untuk menyimpan kerahasiaan, menjaga integritas data. Kalau jumlahnya 10, jangan dikurangi jadi 7. Jadi integritas itu berarti apa yang dikatakan sesuai dengan yang diperbuat. Jadi satu kata, satu tindakan. Data yang masuk 9, dicatat 9, dilaporkan 9. Memang kenapa ini penting? Karena kedapatan di dunia kerja banyak yang bermain-main dengan data. Jadi sebaiknya kita memiliki integritas untuk menjaga data ini sesuai dengan
apa yang terjadi di lapangan, utuh dan lengkap ketika kita melaporkannya. Nah, kemudian kita membutuhkan program-program pelatihan. Nah, program pelatihan ini sangat kritis terhadap pelaksanaan harian sistem surveillance. Terutama kalau baru-baru kan susah orang mengalami kekurangan tenaga dalam hal surveillance. Melihat kontak erat, melihat itu sangat susah. Maka perlu untuk memanggil bantuan orang lain. Nah, itu perlu pelatihan. Nah, ada instruksi yang jelas. Kalau sekarang gampang karena pedoman pelaporan, pedoman tindakan itu dari Kementerian Kesehatan cukup cepat. Kalau ada perubahan mereka langsung sampaikan, ya. Jadi instruksi yang jelas berupa pedoman itu harus ada. Prosedur operasional itu harus didiskusikan, tidak bisa dia letterless seperti itu. Karena kan ada juga tempat-tempat yang tidak mendukung sarana dan prasarana. Kemudian merinci pelaksanaan dalam buku latihan. Ada program-program latihan untuk memperkuat dan itu harus rinci. Sebisa mungkin tidak lagi menimbulkan pertanyaan pada saat pelaksanaan di lapangan. Proses pelaporan harus mengungkapkan kondisi yang lebih sering dilaporkan dari yang diperkirakan. Jadi, bukan perkiraan ya, tetapi ada banyak orang yang di puskesmas karena tidak ketahuan, mereka tulis saja sama seperti bulan lalu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Ya. Harus data real sesuai dengan yang kita dapatkan, bukan yang kita kira-kira. Kita juga harus merespon laporan-laporan kasus individu. Ya. Kemudian kasus-kasus yang klaster itu harus dideteksi. Menginformasikan praktisi kesehatan tentang adanya kondisi-kondisi khusus dalam daerah mereka. Ini yang jarang ya terjadi sekarang. Karena dinas kesehatan puskesmas itu terlalu letterless. Jadi kalau tidak ada dari kementerian, mereka tidak bisa menjalankannya. Padahal ada yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat itu tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan di daerah itu, tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Nah, sehingga hal ini tidak sampai, karena kan yang menguasai tenaga kesehatan, praktisi-praktisi kesehatan itu dinas kesehatan. Kalau kita membaca tren, kemudian kita sudah tahu kalau di akademisi ya, saya epidemiolog yang akademisi lihat ini sudah ada peningkatan, ini gejalanya sudah terlihat bahwa akan terjadi letupan yang besar. Nah, kalau mereka kita sampaikan, kita informasikan kepada petugas-petugas di lapangan, orang-orang yang melakukan praktisi di lapangan, mereka tidak akan dengar. Ya, karena mereka dengar itu dari pusat, dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi penting kalau kalian di puskesmas nanti, kalau mau melakukan proses pelaporan, ya harus dilakukan ini. Laporan kasus harus direspon. Kemudian kasus-kasus yang klaster-klaster itu kalian harus catat, harus dilaporkan juga. Dan harus diinformasikan, ini ada kecenderungan ini. Pentingnya apa? Supaya petugas kesehatan itu tidak terkena, apalagi kalau dia penyakit menular ya. Sekarang sedang, misalnya dari dinas, sekarang sedang naik kasus campak misalnya, hati-hati, gunakan APD yang sesuai. Kemudian pentingnya pelaporan. Jadi dalam proses pelaporan harus menguasai item-item ini. Ya.
Ini perbedaan sistem pelaporan. Menggunakan skala rasio. Ya, ini sebaran klaster. Nah, laporan yang baku. Tadi kan mengambil data sudah, mungkin juga di awal sudah dijelaskan. Saya mau sampaikan di sini bahwa laporan baku atau laporan yang bisa dipakai ini harus menyediakan informasi tentang ini yang selalu saya sampaikan. Dan kenapa Sintike? Kenapa Sintike? Angkat tangan. Nggak dapat nggak? Ya, jadi kalau laporan yang baku itu dia harus menyediakan informasi tentang deskriptif epidemiologi, waktu, tempat, dan orang. Mudah untuk diinterpretasi. Jadi ketika kita memberikan keterangan mengenai waktu, tempat, dan orang ini dengan melihat gambar, dapat dengan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Kemudian hasil dari data ini harus teratur. Jangan hari ini ada laporan, besok tidak ada, lusa tidak ada, kemudian hari selanjutnya ada lagi. Ini harus teratur. Kalau per minggu ya per minggu, per hari ya per hari. Jangan ada yang bolong-bolong. Disajikan dengan grafik seperti yang sesuai tujuan. Jadi tujuan kita mau menggambarkan apa, kalau dia time series ya kita tunjukkan dengan diagram dengan grafik yang sesuai. Nah, data sharing, pembagian data. Ini yang penting. Data memang boleh dibagi. Nah, ketika kondisi investigasi membutuhkan penyelidikan tambahan. Jadi kalau ada yang membutuhkan, kita bisa membagikan datanya. Kalau mereka, data saya seperti ini. Oh, kami melakukan PE. Kami butuh data dari Anda untuk digabungkan. Ya. Sering sekali data sharing ini pernah satu saat, pada saat pelaporan COVID-19 ini ada terjadi kesalahan. Karena ini data sharing ini. Ternyata ada beberapa daerah yang memeriksakan sampelnya di sini, di Manado. Ya. Nah, dan data itu dihitung sebagai hasil dari Manado, padahal itu hanya diperiksa di Manado. Ya. Waktu itu sistem belum berjalan dengan baik, dan terjadilah hal seperti itu, tapi itu hanya berlangsung 1 kali kalau tidak salah, sepanjang 2 tahun pelaporan COVID-19 ini. Terus, daerah-daerah yang berdekatan. Nah, sharing data ini penting, terutama orang-orang yang kalau di puskesmas itu ada wilayah kerja ya, wilayah kerja puskesmas. Misalnya saya itu wilayah kerja puskesmas Bahu, terdaftar sebagai masyarakat di Kelurahan Winangun yang wilayah kerja puskesmas Bahu. Tetapi lokasi saya itu lebih dekat ke puskesmas Karombasan, ya, lebih dekat secara geografis. Nah, kadang orang-orang itu memeriksakan ke tempat yang lebih dekat, ya. Makanya penting untuk data sharing. Dan yang paling membingungkan, seringkali membingungkan kalau di Manado, kota Manado itu adalah itu wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, ya. Wilayah Malalayang, karena ada 2 puskesmas di sana. Kemudian di Minahasa Utara dan di Bitung, nah itu mereka harus sering data sharing, karena ada beberapa tempat seperti Kemah itu mereka lebih dekat ke Bitung daripada ke Ahmadiyah, ya. Jadi penting untuk melakukan data sharing. Tahap-tahap pemeliharaan program yang efektif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu ambil datanya dari pemegang program. Penting untuk melakukan pencadangan data,
ya. Data yang ada itu harus dicadangkan menurut waktu yang ditetapkan. Banyak terjadi kesalahan karena ini tidak ada data yang dikirimkan, hilang dan tidak ada cadangan. Jadi penting untuk mencadangkan data. Biasa di sistem pencatatan satu atap di puskesmas mereka memberikan rangkap 2, satu rangkap untuk disimpan. Tetapi ada juga kelemahannya. Kalau ada banjir, ada kebakaran, data itu bisa hilang. Makanya sekarang penting untuk melakukan penyimpanan pencadangan data itu seperti di WhatsApp. Jadi mau per minggu, per bulan, tapi dicadangkannya di cloud. Ya. Jadi penting untuk digitalisasi semua laporan. Kemudian rekaman dokumentasi yang ada harus ada pada lingkungan yang aman. Kalau memang susah jaringan, harus paper base, usahakan paper base itu tersimpan di tempat yang aman, tidak lembab, kemudian dia disimpan di lemari yang tahan api. Itu di puskesmas sekarang ada, ya. Kemudian kalau ada permintaan darurat, itu harus ada surat tertulis. Misalnya, kalau kalian mau pergi penelitian di puskesmas, bikin surat tertulis untuk melihat data itu. Tetapkan prioritas dan urgensi. Kalau menjadi petugas surveillance, memang ada banyak data di situ. Seringkali hanya kalian sendiri, hanya satu orang yang mengurusi surveillance banyak penyakit ini. Makanya dibutuhkan kemampuan untuk menentukan prioritas. Nah, di PBL seharusnya kalian tuh diajari bagaimana menentukan prioritas, urgensi, mana yang paling cepat harus ditangani, harus dilakukan, berdasarkan urutan-urutannya, itu kalian harus sudah tahu. Kemudian, lembagakan pemeliharaan rutin. Artinya, pemeliharaan rutin itu harus menjadi program dari satu puskesmas, satu dinas kesehatan. Dia harus melembaga, ya. Disimpan di pusat arsip. Dia harus diurus oleh satu orang, khusus kalau di tempat yang sudah lebih besar, ya. Kemudian pemeliharaan dokumentasi. Dokumentasi yang ada itu harus dipelihara, ya, karena kalau dia sudah 5 tahun, ya, harus dimusnahkan. Karena akan menumpuk. Sistem itu harus dipelihara, ya. Kalau tidak dipelihara ya mampet, karena dia sifatnya sirkular. Kalau berhenti di satu titik, maka kedepannya juga akan berhenti. Nah, tunjuk otoritas untuk tugas-tugas khusus, ya. Di dinas kesehatan sampai ke kementerian, ditunjuk orang untuk melakukan pengumpulan data, kemudian penyimpanan, pemeliharaan, itu harus ada orang-orang khusus. Kalau dia sudah computer base, dia harus menggunakan komputer kedua, penyimpanan kedua, untuk melakukan menguji perubahan-perubahan dan backup, ya. Kalau yang saya buat, jadi ada komputer kedua. Jaga data dengan membuat cadangan pada tempat yang aman, bikin perbaikan-perbaikan, pantau virus komputer, ini penting. Karena kalau kalian tahu, di puskesmas itu kadang cuma ada satu komputer. Komputer itu dipergunakan bersama. Sudah jadi tempat bekerja, tempat main game, tempat nonton, sudah segala macam ada di situ. Makanya penting untuk memantau apakah ada virus. Tidak sedikit orang beralasan datanya hilang,
data yang harus dilaporkan di akhir bulan itu hilang karena komputernya kena virus. Ya. Kemudian rancang alternatif kemungkinan perencanaan-perencanaan. Kedepannya seperti apa, kita buat. Modifikasi sistem laporan. Jadi kadang itu dalam pelaksanaan pelaporan kita mengalami kendala, ya. Kita mengalami kendala seperti tadi, ada bencana, data hilang, kita harus punya jalan keluar untuk itu. Terus pernah satu kali dinas kesehatan terbakar, ada satu dinas kesehatan terbakar. Laporannya mau dibawa kemana? Sedangkan sistem untuk menyimpannya sudah tidak ada. Jadi ya dibuatkan satu sistem laporan yang dimodifikasi, kemudian langsung dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian ada juga perubahan-perubahan format. Nah, ini paling banyak. Perubahan format surveillance itu kadang 1 tahun 2 kali. Kita sudah melaporkan Januari sampai Mei dengan format yang lain, Juni sampai Agustus dengan format yang lain. Nah, susah. Pada akhir tahun, susah untuk mendapatkan data 1 tahun itu sesuai dengan format. Makanya penting untuk mengetahui dari awal kira-kira kalau dimodifikasi sistemnya kita itu bisa menyesuaikan. Ini juga masalah akses, pengembangan prototipe. Ini penting nanti ketika Anda sudah berada di level atas, kalian maksudnya level bukan level jabatan ya, di level pelaporan yang di atas seperti dinas kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten dan provinsi, di pusat juga, hal-hal ini akan menjadi masalah, ya. Petugas yang relevan akan sulit untuk dapatkan, masalah aksesibilitas ini akan menjadi pengembangan prototipe. Jadi sekarang itu semua sudah basis komputer. Jadi seringkali di puskesmas itu harus melapor ke bagian ini dan bagian ini dengan 2 sistem yang berbeda. Karena masing-masing orang mengembangkan sistemnya sendiri untuk pelaporan. Masing-masing bidang di dinas kesehatan itu membutuhkan data-data yang padahal sama. Harusnya kan satu saja supaya kita tidak capek. Seringkali di puskesmas itu capeknya cuma memenuhi hasrat pengembangan prototipe dari di atas-atas, nggak harus kerja 2 atau 3 kali untuk hal yang sama. Kita ke penilaian sistem surveillance, nggak lama. Ini jam berapa? Masih, semoga ini bisa selesai dalam 15 menit. Ini penting untuk menguraikan peristiwa kesehatan dari segi kesehatan masyarakat, sistem yang akan dievaluasi, pemanfaatan, evaluasi sistem sesuai dengan atribut, sumber-sumber yang digunakan, ada kesimpulan dan sarannya. Jadi, dalam setiap satu solusi, sebuah solusi akan menghasilkan masalah di kemudian hari. Ya. Kalau kita menciptakan satu solusi hari ini, lama-kelamaan dia akan menimbulkan, akan muncul masalah di situ. Ya, memang hakikatnya sudah seperti itu. Kalau tidak seperti itu, ya tidak akan berkembang seperti sekarang ya. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah pentingnya suatu masalah itu mulai dari jumlah kasus, incidence dan prevalence. Kalian semester berapa sekarang? 4 ya? Halo? Semester 4. Ya, benar. Semester 4, benar. Oke, untuk semester 4. Nah,
Ya, tidak perlu lagi saya jelaskan bedanya incidence dengan prevalence, kan? Kalian sudah tahu harusnya. Incidence itu satu kali kasus baru, prevalence itu kasus lama dan kasus baru. Jadi seringkali kita memiliki masalah di sini, kita menggunakan data prevalence, padahal yang dibutuhkan data incidence, sehingga kelihatan sepertinya datanya banyak begitu, padahal itu data prevalence. Nah, kemudian kita harus tahu tentang indikator berat ringan satu penyakit. Fatality, berapa angka kematian diakibatkan oleh penyakit tertentu. Ya, kematian totalnya berapa? Berapa orang bad disability day? Jadi orang itu hitungannya per orang waktu ya. Berapa produktivitasnya terganggu karena dia sakit dan harus terkapar. Berapa? Kita harus tahu itu. Kemudian indeks kematian dini. Jadi dia mati karena apa? Oh, kecelakaan lalu lintas, seharusnya punya umur bisa sekian, tapi kenapa banyak yang meninggal di usia yang tidak seharusnya gitu. Kita juga harus tahu. Nah, berapa biaya pemeliharaan kesehatan? Kemampuan untuk mencegah, preventability, bagaimana? Ya, masalah-masalah ini penting untuk diketahui ketika kita menilai suatu surveillance, menentukan indikator suatu masalah kesehatan yang disurvey, dipantau terus-menerus. Jadi untuk mengatasi masalah itu, kita perlu membuat daftar tujuan dari sistem yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian peristiwa kesehatan apa yang akan kita amati. Perlu ada definisi kasus. Sekarang itu lebih mudah ya, karena harusnya semester berapa itu saya jelaskan soal ini. Dasar epidemiologi juga harusnya sudah ada, karena di semester 1 ya, semester 2 ini saya jelaskan tentang itu, bukan di kalian. Jadi definisi kasus harus jelas untuk setiap peristiwa. Yang disebut DBD itu apa? Yang disebut kontak erat itu seperti apa? Yang disebut kasus terkonfirmasi itu seperti apa? Kemudian bagaimana alur dari sistem yang akan kita evaluasi? Kalau kita mau mengevaluasi sistem pelaporan malaria misalnya, bagaimana SOP-nya? Bagaimana garis-garisnya ini dilaporkan ke siapa? Kemudian uraian komponen-komponen dari pelaksanaan sistem itu. Ini gambarannya. Ya. Kalau kita mau melihat satu data, satu sistem pelaporan, kita mau lihat populasi mana yang akan kita amati, yang akan kita survei, yang akan kita buat laporannya nanti. Kapan periode pengumpulan datanya? Hari 1 per hari, per jam, per minggu. Kalau keracunan ya per jam ya. Kalau penyakit-penyakit yang berlangsungannya pendek, ya, dia biasanya per minggu, per hari. Informasi apa yang harus kita kumpulkan? Siapa yang menyediakan informasi surveillance? Rumah sakit kah, puskesmas kah? Bagaimana ini akan dikirimkan? Bagaimana ini akan disimpan? Siapa yang akan menganalisis? Berapa sering kita akan menganalisis? Apa setiap hari, setiap minggu? Seberapa sering kita akan menyebarluaskan informasi? Apakah tiap hari seperti yang informasi COVID sekarang? Atau per minggu? Per tahun? Siapa-siapa yang perlu mendapatkan sebarluasan dari ini? Mau pengambil keputusan, penentu kebijakan, atau pihak swasta? Bagaimana supaya data ini sampai? Nah, ini harus dipertanyakan saat kita melakukan penilaian terhadap sistem surveillance. Nah, untuk tingkat pemanfaatan, kita perlu mengungkapkan pihak-pihak yang telah memanfaatkan data dalam mengambil keputusan dan
tindakan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah, swasta, atau siapa lagi? Siapa lagi yang memerlukan data ini? Itu perlu kita ketahui ya. Ini yang penting ketika kita melihat data yang akan kita bawa di dalam sistem itu, ya. Atribut-atribut ini yang penting. Sederhana, fleksibel, acceptable, dapat diterima, sensitif, jadi sesuai dengan yang diharapkan. Ada NPP namanya, nilai prediktif positif. Jadi kita bisa melihat prediksinya ke depan bagaimana. Merepresentasikan keadaan yang sebenarnya dan tepat waktu. Ini evaluasi yang penting bagi surveillance atau data yang kita amati dan sampai kepada diseminasi. Nah, kalau kesederhanaan itu terkait dengan sistem surveillance, misalnya surveillance demam berdarah, pengamatan terus-menerus terhadap demam berdarah ini, dia harus sederhana. Sederhana dalam hal apa? Ini, struktur dan kemudahan mengoperasikan. Jadi kalau kita membuat satu sistem pelaporan, surveillance, itu struktur seperti apa? Formatnya seperti apa? Kemudahan mengoperasikannya seperti apa? Kalau sekarang kan paling banyak menggunakan ya Excel saja. Bahkan format yang sudah ada ditulis tangan saja. Tapi kalau sudah dia ke aplikasi-aplikasi, ya dia harusnya sederhana. Bisa diisi oleh siapa saja. Tampilan antar mukanya itu harus sederhana. Hanya klik ini, isi ini, tidak memerlukan hal-hal yang kompleks untuk mengisi. Ya. Jadi rancangannya harus sederhana, tapi yang paling penting dia bisa mencapai tujuan. Jangan sampai sederhana tapi tidak mencapai tujuan. Nah, yang perlu dipertimbangkan atau caranya yaitu ini jumlah dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa, jumlah dan jenis sumber pelaporan, cara-cara untuk mengirimkan data, jumlah institusi yang terlibat, kebutuhan pelatihan staf, tadi sudah dijelaskan, jenis dan kedalaman analisa data, jumlah dan jenis pemakaian informasi, cara-cara penyebarluasan, waktu yang dibutuhkan. Nah, penting untuk maintenance, ya, yang perlu dipertimbangkan maintenance system. Jadi kita perlu merawat sistem itu. Jadi setiap biasanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dia ada penyegaran, sinkronisasi data setiap 3 bulan. Itu bentuk dari maintenance, ya. Bagaimana mengumpulkan kasusnya itu juga penting untuk diperhatikan. Bagaimana mengirimkannya, analisa, menyiapkan laporan yang akan disampaikan. Flexibility. Apa? Kalau bahasa gampangnya bagoro. Apa? Kaku, tidak kaku ya. Fleksibel itu gampang, mudah untuk beradaptasi. Satu sistem surveillance itu dia harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau saat ini dibutuhkan ini, ya cepat juga dia akan mencari data ke bawah, ya. Tapi ada konsekuensinya, yaitu biaya. Kalau kita mau fleksibel, ya harus ada biaya, tenaga dan waktu yang dialokasikan untuk itu. Kalau tidak, ya tetap kita akan bergantung pada situ. Siapa yang mau pergi mengambil data baru dengan dananya sendiri? Tidak ada. Kalau di pemerintahan, ya itu semua ada biayanya. Mati lampu. Halo?
Ya. Wait.